Oke, pertanyaan berikutnya ini mungkin relate juga sama anak-anak milenial zaman sekarang ya. Oke. Nah, kenapa ada orang yang sudah dari kecil nih, udah dari kecil Kristen lah, terus ke gereja juga gitu ya, dan mungkin hidupnya juga ke gereja terus dari kecil, sekolah minggu nggak pernah absen, dapat kupon banyak gitu kan. Terus tumbuh di keluarga yang mengenal Tuhan juga, papa mamanya mungkin Pelayan gereja. terus mengenal Tuhan sekali lah gitu kan. Nah, tapi anaknya tiba-tiba kalau sudah besar merasa apa ya? Nggak percaya Tuhan itu ada. Wah, ini merasa penyertaan Tuhan tuh kayaknya nggak ada buat ya, dia. betul. Mungkin di zaman sekarang nggak heran kali ya, karena beberapa kali saya lihat di YouTube gitu ya. YouTube itu seperti yang kata Ko Oni tadi bilang, sekarang itu sangat vulgar, sangat apapun bisa dibahas gitu. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan pun itu terang-terangan disiarkan di YouTube gitu ya. Jadi banyak anak-anak muda itu yang mungkin dari kecil sudah percaya Kristus atau gereja, sekolah minggu segala macam, ketika besar dia nonton YouTube ke brainstorm, brainwash. Jadi kayak kecuci. Kayak ke doktrin secara tidak sadar karena dia sering tonton mungkin menurut dia itu buat lucu-lucuan, pertama buat lucu-lucuan biasanya. Pengen tahu aja nih. Tapi lama-lama kok iya ya? Kok bener ya? Kok iya ya? Kok bener ya? Nah, mungkin itu yang jadi pertanyaan kita, kenapa anak-anak muda zaman sekarang itu gampang sekali ya, gampang sekali terbrainwash seperti itu. Nah, itu juga mungkin kita pernah alami. Aku sebagai agak tua, masih muda sih, gue 22. Tapi ada rohani yang aku bimbing, dan mereka tuh memang beberapa orang akan ngomong bahwa kok aku nggak merasakan Tuhan. Waktu pujian penyembahan mereka bilang lihat orang penyembahan yang haleluya tuh mereka bingung mau ngomong apa gitu ya. Iya, terus mereka bosen dengar firman Tuhan tuh, mereka bosen. Sampai-sampai aku pernah nih ya, lagi duduk dengan firman, aku bilang gini, pasti habis ini ayatnya ini. Maksudnya aku yang harus jadi teladan tuh, aku ngomong gitu. Terus mereka kan bilang gini, bukan, kayaknya abis ini ngomongnya ini. Saking mereka merasa itu tuh jadi rutinitas banget lah. Bahkan tidak merasakan Tuhan di gereja aja. Sampai bilang gini nih, ada satu anak yang bilang, di gereja aja aku gak ngerasain Tuhan, apalagi aku saat teduh di rumah katanya. Jadi sampai-sampai dia bilang dia merasa udah gak kenapa-napa gak saat teduh. Waktu dia mencuri, dia juga bilang dia tidak merasakan deg-degan lagi. Aku bilang gini sih, dulu aku pernah bilang kalau aku pengen nyuri aku deg-degan, itu takut ketahuan. Iya. Terus ada satu orang yang bilang itu sebenarnya Roh Kudus juga mendorong supaya kamu gak lakuin itu. Tapi sampai-sampai anak rohaniku bilang waktu dia nyontek dia udah gak ngerasa apa-apa lagi. Dia merasa bahwa kayaknya Roh Kudus pun udah mati, udah gak dikasih makan soalnya, dia bilang gitu. Terus aku kayak, kok anak-anak muda zaman sekarang kritis banget ya. Gue kayaknya waktu SMA, SMP gak peduli kayak gitu. Maksudnya gak kepikiran kayak gitu. Ini mereka sampai sekritis itu. Jadi ini bener-bener mereka banyak banget anak muda, dan mungkin kalian juga teman-teman yang dengerin itu merasa jangan-jangan Tuhan tuh gak ada ya. Aku udah gak ngerasa apa-apa lagi sekarang. Aku merasa hidupku aman-aman aja, sekolah baik-baik aja, kerja baik-baik aja. Jadi kayaknya gak ke gereja pun, gak berdoa pun tuh gak kenapa-napa. Iya gak sih? Kayak jadi tren gitu ya. Enggak ya. Mungkin Bro Adi mungkin bisa menjelaskan secara apa ya, dia kan hidup di kota agak besar ya. Bukan ya? Kota besar ya. Iya. Jadi kan dia mungkin relate nggak sama yang tadi kita diskusikan gitu ya, kita bertanyakan di sana tuh seperti apa menurut Bro Adi? Menjawab kalau sekarang ya, cuy. Kalau saya mau jawab, saya tidak mengerti karena saya ini orang yang tidak bisa mengikuti tren anak-anak zaman sekarang. Satu itu, kedua saya memang nggak mengerti sama sekali pola berpikir mereka itu seperti apa. Sangat berbeda sekali generasi saya dengan generasi mereka itu sangat berbeda sekali. Jadi saya nggak punya jawaban, tapi saya punya bukan kesaksian sih. Saya mau cerita kalau saya ini seumur hidup saya adalah orang Kristen. Saya dari kecil saya diserahkan di agama Kristen. Nah jadi seluk beluk orang Kristen, jelek dan bagusnya orang Kristen saya tahu, anggaplah seperti itu. Cuman memang kadang tersesat, nggak kadang sih, sering tersesat. Nah ya, jadi menurut saya sih orang yang lahir dari kecil sudah Kristen itu menganggap bahwa hal itu tuh sudah jadi kebiasaan. Terus firman Tuhan juga nanti Paskah ya, Tuhan disalib. Nanti Desember firmannya Tuhan lahir. Nah, terus nanti mulai Januari pengajaran.
Kita nggak tahu ngajarin apa, punya iya aja. Tapi kok Adi sendiri nih kalau boleh tahu nih, pernah nggak yang kayak aku atau Mas Angga omongin tadi? Jadi pernah merasa kayaknya aku baik-baik aja deh nggak ke gereja. Aku tuh kok pernah nggak sih yang 1 bulan nggak berdoa? Entah karena sibuk, entah karena lupa, atau karena lagi marah sama Tuhan. Tapi hidup kok baik-baik aja gitu. Jadi kayak nggak merasa Tuhan gitu, pernah nggak kayak anak-anak ini? Oh maaf saya tidak pernah tidak berdoa dalam hidup saya. Oh, luar biasa, puji Khususnya Tuhan. doa makan. Oh, Iya. benar juga sih kan doa. Oh iya benar sih. Doa. Tadi aku kayak emes, sekarang aku marah, serius. Ya seperti ya kayak gitulah 30 tahun doa makan masa nggak ngerti doa. Enggak lah, ini serius bukan soal doa makan maksud gua kan. Maksudnya pernah enggak sampai ke gereja tuh nggak merasa Tuhan, nggak merasakan ada Tuhan gitu tuh pernah nggak sih? Oh ya pernah sering sekali malah karena Berarti kamu bahkan pantas kamu gak ngerti anak zaman sekarang. Kamu termasuk dalam golongan anak zaman sekarang. iya, benar sekali. Bener kan? Jadi perlu jawaban kan? Iya. Perlu jawaban. Padahal gue tadi mau dia jawab, ternyata dia juga nanya. Oke, kita sama-sama bertanya. Mari kita dengar respon dari Ko Oni kalau gitu. Oke. Jadi memang sekarang ini kalau saya bilang sih, kalau orang-orang dalam tanda kutip nggak percaya Tuhan, itu karena sekarang ini media sosialnya begitu kencang ya. Jadi golongan-golongan orang ateis dulu itu biasanya mereka hanya menyerang doktrin. Jadi doktrin itu mereka menyerang tentang pengajaran. Jadi mereka spesifik gitu ya tentang pengajaran. Tapi itu dia menyerang semua agama, bukan hanya kekristenan loh ya. Mereka menyerang semua agama. Jadi pengajarannya dulu mereka spesifik. Tapi sekarang media sosial karena begitu ini medianya begitu luas sudah semua bisa tahu, mereka menyerang semua. Semua generasi, apalagi ini generasi muda. Dan mereka tuh cirinya mereka membuat sharing di dunia sosial itu serangannya seperti itu. Dia mengatakan seperti ateis itu tren. Kemudian orang-orang pemikir, orang-orang pinter itu ateis, gitu kan. Orang-orang sukses itu cenderung ateis, ya kan. Tapi saya mau bilang gini, siapa bilang? Orang-orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang percaya Yesus, percaya Tuhan. Jadi banyak itu memang mereka golongan-golongan seperti itu sedang terus merebak kepada khususnya generasi-generasi muda, sehingga dalam tanda kutip anak-anak muda kita menyusut ke gereja ya, orang-orang Kristen. Jadi orang-orang yang dulu dari masa kecilnya dari keluarga itu ke gereja karena dia dipaksa. Ini tadi Pokemon, Doraemon. Dipaksa kan gitu kan rata-rata. Nggak dari panggilan dari hidupnya, karena memang anak-anak itu cenderung memang dibawa sama orang tuanya ya, nggak ngerti kan. Tetapi ketika mereka dibawa, nah di situ keluarga itu memperhatikan nggak pertumbuhan rohaninya. Itu tugasnya gereja mungkin. Orang tua. Jadi ini ada dua nih, tugas gereja dan tugas orang tua. Nah nanti kita akan ketemu nih seringnya lemahnya di mana. Nah kemudian dari keluarga itu melihat bahwa anak ini kan anak kecil itu selalu menerima. Jarang mereka bisa berargumentasi. Mereka selalu menerima. Kemudian ketika mereka di gereja ikut sekolah minggu kelas anak-anak. Nah, di situ mereka menerima yang mereka omongin dari kakaknya. Kalau mereka nggak bandel pada masa kecilnya, mereka kan itu adalah kebenaran. Iya. Nah, kalau dari fase ini gereja tidak memberikan pengajaran yang benar, maka berkembang jadi orang-orang yang labil nanti dalam kerohaniannya. Kemudian dari keluarga tidak memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyerang iman begitu, nggak diberikan jawaban dari keluarga. Orang tua ngomong gini, sudahlah nanti kamu bertumbuh kalau udah gede baru tahu gitu. Nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Jadi dia itu ada dua. Orang tuanya juga nggak tahu. Bisa jadi. Atau orang tuanya malas jawab dan menganggap itu anak kecil belum perlu menerima jawaban itu. Nah itu kekeliruan sebenarnya. Dan juga dari pihak gerejanya. Di gereja itu sering hanya menyampaikan
pengajaran-pengajaran, tapi hal-hal yang menjadi pertanyaan, gangguan dari iman tentang seperti ini nggak terjawab, nggak gitu. disampaikan Teks-teks juga. yang sulit gitu dilewatin sama pendetanya. Yang enak-enak aja pokoknya. Yang pembahasannya yang berkat, yang hari-hari. Betul. Nah, jadi sepertinya ketika anak-anak ini mulai bertumbuh dewasa, dia memandang apa yang mereka dengar di gereja nggak mendarat bagi generasi mereka, iya kan? Nggak mendarat, nggak masuk dalam apa yang menjadi kebutuhan mereka sebagai anak muda, gitu loh. Jadi nggak mendarat, nggak relevan lah begitulah. Apa yang disampaikan nggak relevan. Kemudian ditambah lagi mereka melihat gereja banyak orang yang tidak menghidupi Injil. Iya. Akhirnya mereka menjadi ngapain gitu? Saya nggak percaya Tuhan. Gitu. Iya sih kayak Contohnya mungkin bisa jadi. nggak boleh judge orang. Kalau saya sih ngelihatnya gini, saya kan ngakunya saya ngerti baik buruk orang Kristen. Nah, malah maksudnya pengajaran Kristen juga saya mengerti. Cuman karena kan sudah lama sekali saya jadi orang Kristen. Cuman yang jadi masalah itu kok semakin saya mengerti, semakin relevan ajaran orang di luar sana tentang kehidupan saya pribadi. Itu yang jadi masalah tuh seperti itu. Seperti saya sering melihat postingan-postingan, saya nggak tahu dia ateis atau enggak, kok rasanya sih relevan seperti itu. Pas dengan yang apa kok alami saat ini. Bukan cuma yang saya alami sekarang, yang tren tadi. Terus seperti yang kesusahan hidup kita, misalnya kita kan, maksudnya kalau saya dulu kehidupan ke gereja dengan kehidupan pribadi itu ada sekatnya. Di gereja kita harus suci. Di gereja kita di rumah harus, boleh sekampangan gitu. di luar sana kan sama teman, hei, gitu kan kita nggak bisa. Kalau di sini, dua pucuk. kalau di gereja, mungkin seperti itu. Seayat dua ayat. Kalau di gereja. Tidak seayat dua ayat juga sih. Di gereja saya 2 ayat keluar sepucuk 2 pucuk. Teh maksudnya kan. Iya, pucuk. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih condongnya tuh ke pengajaran di luar, karena yang di luar ini kok relevan ya sama kehidupan saya. Boleh nggak aku bilang, kalau Kokoh bilang gini berarti maknanya di Alkitab tuh tidak ada yang menjadi bagian hidup Kokoh gitu kah? Iya nggak sih? Ya karena saya tahu di Alkitab ada ngomong gitu. Misalkan nih ya, yang jadi concern saya itu misalkan nih, di luar sana kan kita tidak boleh membedakan orang. Ya kan, sekarang lagi tren seperti itu kan, misalkan rasisme, seperti itu kan, itu sangat apa ya? Semua agama juga mengajarkan. Dan saya ngerasa karena saya ini tahu ya di gereja juga ngomongnya sih kayak gitu. Tapi yang saya rasa, mereka membeda-bedakan. Di gereja itu lebih eksklusif dulu ya, saya ngerasa seperti itu. Gereja ini kok eksklusif ya gitu loh. Jangan orang luar sana, misalkan agama sebelah, ngomong kalau kita harus menerima yang lain. Walaupun ya kalau mereka diajarin agama lain mereka marah gitu. Ya. Nah, tapi ya ajaran kita kan lihat agama itu bukan dari orang, dari ajarannya bukan. Nah, kok relevan ini dengan apa yang terjadi sekarang, misalkan nih rasisme. Itu sangat relevan sekali. Nggak boleh membeda-bedakan orang. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Itu juga ada di pengajaran Kristen juga ada. Makanya ngapain ikut pengajaran orang lain kalau di Kristen juga ada. Karena mereka membungkusnya itu dengan lebih relevan lagi gitu loh. Jadi relatable sama hidup kamu gitu ya. Iya, bukan sangat relate lagi. Media setiap kali scroll dapatnya ajaran yang seperti itu. Jadi ini sangat mudah sekali untuk terdistraksi kepada hal itu. Gitu. Kalau dari saya ya selama ini. Aku jujur aja sih agak kurang kebayang sih. Jadi aku agak bingung. Maksud aku kalau itu sudah ada tapi kalau Mas Angga sama Koni paham, aku mungkin bisa jelas nanti. Kalau dari eksklusif yang kayak Bro Adi bilang tuh kayaknya memang sudah dari kitab sudah dibilang seperti itu sih. Kalau penangkapan gue ya. Ya, ibaratnya kan ada beberapa orang juga bilang apa sih bahasa Inggris itu human above religion, apa sih?
kemanusiaan di atas agama, apa agama di atas kemanusiaan. Jadi walaupun agamamu apapun gitu kan, tapi kalau kamu itu menolong orang lain itu sisi kemanusiaanmu. Iya. Ah, tapi Itu kan benar. kalau orang Kristen Bro Adi merasa eksklusif nih dulunya gitu kan. Tapi emang itu kalau nggak salah nih mungkin dibenerin ya. Saya lupa alamatnya. Kamu adalah anak-anak terang. Bagaimana gelap bisa bersatu dengan terang gitu kan. Nah itu menurutku itu sudah eksklusif kita yang Ko Oni bilang. Oh alah. Mungkin merasa Bro Adi kok nggak kayak agama lain nih yang mungkin bisa Penjahat aja bisa convert ke Oke. agama mereka seperti Ah. itu loh. gitu sih Sedangkan mungkin. kalau kekristenan maksudnya tidak convert sama orang jahat itu. Waduh, jauh-jauh udah dari penjahat. Oh, alah isi. Jadi gini ya, simpelnya berarti biasanya orang-orang dengan agama Kristen itu mengeksklusifkan diri. Oh, itu pasti. Jadi enggak lah. Wah, ini nih. Gimana sih? Jadi daripada kita bingung gimana kita tanya Iya nih. sama Kok Ko nggak Oni. capek nih itu. dengan aku berdebat sama Ko Adi. Oke. Sebenarnya ya, makanya saya bilang tadi gereja itu ada gereja yang tidak relevan. Maksudnya begini, yang tadi saya ngomong apa pengajarannya hanya memilih-milih Mm-mm. yang hal-hal yang berkat saja, hal-hal yang berbicara tentang mujizat. Kemudian tapi tidak tentang bagaimana menyampaikan firman dan melakukan firman. Menyampaikan firman dan melakukan firman itu. Nah, itu tidak relevan begitu. Nah, itu yang maksudnya tidak relevan di dalam gereja. Nah, tapi kan ada gereja yang relevan gitu. Iya kan? Berarti kita nggak bisa mengeneralisasikan bahwa kekristenan itu tidak relevan. Ngerti ya? Oh ngerti, saya ngerti. Karena ajaran yang saya bilang tadi, kita kan nggak bisa lihat agama itu dari orangnya, Iya. tapi dari ajaran agamanya kan. Kemudian berbicara tentang eksklusif. Kalau Anda mengatakan gereja itu eksklusif, ya kan? Hanya di situ-situ, bahkan di situ terjadi seperti tadi apa diskriminasi atau rasisme. Mm-mm. Nah, gereja itu sekupnya sebesar apa sih sekarang? Sehingga kamu membuat penilaian itu, membandingkan compare-nya itu dengan apa? Dengan dunia yang luas di sana. Bayangkan gereja Iya, kamu iya, dengan 100 orang. Iya kan? Kemudian kamu lihat di sini ada rasisme, di sini tidak terjadi satu blok, di sini terjadi begini dan begitu. Akhirnya kamu mengecap bahwa gereja jelek lah, ibaratnya jelek. Kemudian kamu di luar sana dalam dunia 8 pekerjaan juta orang. yang kamu temui dan itu orang itu hanya mungkin kamu bertemu sekali begitu baik, baru bertemu 2 kali begitu baik dan dia kamu nggak mengerti hidupnya hari demi hari. Tapi kamu comparekan dengan gereja yang kamu tiap Ketemu. hari kamu setiap minggu paling tidak kamu ketemu dengan orang itu, bahkan kamu dari kecil udah tahu sama orang itu dengan semua Bu Gendut. karakternya dan kita comparekan dengan itu nggak fair namanya. Waktu Nah, jadi seperti itu. Itu saya bicara umumnya aja. Oh iya. Bicara benar, umumnya benar. aja. Logika kita aja lah. Kalau kita mau membandingkan antara gereja itu diskriminatif dan begini dan begitu di luar dari apa yang tadi sudah disampaikan secara teologinya, memang orang-orang yang gelap tidak dapat bersatu dengan orang-orang yang Gelap. terang, kita terang dengan gelap tidak dapat bersatu. Tapi itu kan berbicara tentang hal lain. Tapi ini tadi memperbandingkan dulu gereja dan orang luas di sana. Kemudian apa yang disampaikan quote-quote dunia itu, wah itu lebih relevan Yes. dengan dunia Betul. bisnis dan pekerjaan dan itu membangkitkan semangat, ya kan? Tapi basically itu diambil dari firman Tuhan. Mereka hanya modifikasi. Karena prinsip dunia itu kan mereka akan melihat, mereka tiru dan mereka modifikasi. Modifikasi. Itu menjadi satu hal yang baru. Dan kita nggak sadar source-nya dari mana. Kalau kamu baca Amsal aja setiap hari, Amsal itu kan 31 tuh. Baca aja Amsal itu bolak-balik setiap hari. Kamu dapat hikmat yang luar biasa dan kamu bisa tahu bahwa apa yang disampaikan oleh orang, quote-quote orang lain, motivasi-motivasi itu basicnya dari situ. Basicnya dari situ. Sekarang kita menerima hal yang sudah modifikasi padahal kita tahu basicnya. Kenapa kita nggak di basicnya sih?
Betul. supaya kita bisa memodifikasi juga untuk diri kita. Iya toh, menjadi sesuatu yang baru. Relevan nggak? Relevan. Relevan. Firman Tuhan itu relevan. Hanya sering di dunia pelayanan kita tidak menyampaikan hal itu dan tidak melakukannya. Itu sih lebih ke tidak melakukannya itu Nah, mungkin ya. ketika tidak melakukannya, tumbuhlah satu generasi yang akhirnya Melihat melihat buah. gereja kok gini ya. Ya, Aku betul. malas ke gereja. Ini salah satu buah yang tadi. Orang yang melihat. Ini kesalahan orang tua saya nih kayaknya. Kita tidak bisa menyalahkan jahat orang sih. tua karena Betul, tidak bisa. ketika itu terjadi, pertanyaannya begini, ketika kamu meragukan tentang Tuhan, meragukan tentang iman kepada Tuhan, itu di usia berapa? Di fase mana? Pada Iya. saat apa? Pada saat kamu bergaul dengan siapa? Pada saat kamu sedang asik dengan media sosial yang mana? Oh, Berita-berita apa yang sedang kamu gandrungi dan siapa yang pengajaran mana yang sedang kamu ikutin pada saat itu? Kan kita tuh ada masa-masanya gini kan. Kita tuh kagum sama seseorang Benar. yang sukses di dunia bisnis. Kita ngikutin bukunya, kita ngikutin semuanya. Oh, iya, benar. akhirnya Jadi itu berpengaruh. terinspirasi begitu kan. Mm. Akhirnya menjadi masuk dalam hidup kita. Nah, ketika itu mungkin di fase itu akhirnya kita meragukan tentang Tuhan. Bisa. Di fase itu kita bisa meragukan tentang Tuhan. That's not your parents' fault jadinya. Nggak bisa. Nggak bisa juga kita menyalahkan gereja, tidak bisa menyalahkan keluarga. Tapi begini, kita harus mengerti, bisa jadi di situ satu blind spotnya ya, daerah-daerah yang nggak Titik kelihatannya di situ ternyata. Ya, tapi makanya kita harus memperhatikan hidup kita. Maka kita berkata, perhatikanlah hidupmu, awasilah hidupmu dan pengajaranmu. Awasi hidup kita. Di fase-fase kehidupan kita tuh, kalau kita sedang menggandrungi pengajaran apa atau sedang mengandrungi buku apa, jangan sampai poros kita tuh kepada Kristus itu berubah. Kembali. Semua akan saya kembalikan kepada firman Tuhan. Karena hidup kita harus berporos pada Kristus. Kalau kita kemudian kita ke sana dan ke sini, udah itu udah Makanya kita jadi bimbang ya. Iya. Gak berpegang pada satu pegangan yang benar. Firman Tuhan. Iya. Agak unik sih sebenarnya waktu bilang Kodi bilang eksklusif tuh gini. Misalnya ini ada orang jahat kan dia bilang. Terus aku langsung nanya gini, kalau orang dengan agama lain dia bilang atau orang yang kemanusiaannya oke, dia bilang akan merangkul kan tadi katanya. Tapi orang Kristen gimana aku bilang? Dia langsung gini. Yang di YouTube bisa lihatnya. Dia pokoknya kayak gini. Di rewind dulu ya. Iya. Jadi gini-gini. Aku bingung soalnya malah menurut aku kalau aku nih sama jadi orang Kristen malah kebalikannya. Malah harus sama orang yang udah drugs, udah free sex, udah hidupnya hancur. Malah aku tuh harus open karena dia selalu di gereja tuh diajarin bahwa kita ini kayak rumah sakit. Jadi orang sakit tuh datang ke gereja, kita sama-sama mau disembuhin. Jadi bukannya yang eksklusif tadi, malah aku pikir kita nih yang paling gampang dimasukin. Aku malah mikirnya gitu. Karena teman aku punya beberapa teman yang ya dari kepercayaan berbeda tuh, menurut aku sih nggak seperti aku banget. Kalau aku tuh pokoknya semua orang aku rasuk gitu. Kalau mereka punya langsung gap. Malah kebalikannya gitu. Makanya aku agak-agak kaget waktu Kodi bilang kalau orang Kristen dia langsung praktekin gitu kan. Nanti di rewind ya YouTube pulang ya. Ini sih Sedangkan mungkin kalau kekristenan maksudnya tidak convert sama orang jahat itu. Aduh, Dia benar-benar kayak gitu. Aku kayak, kok ini beda sih sama gue. Kita Kristennya beda apa gimana nih? mungkin saya dari generasi yang berbeda. itu mungkin jawaban itu tuh. Iya, jadi menurut aku tuh bukan eksklusif malah sorry ya, maksudnya kayak free banget lah orang Kristen ini benar-benar harus yang gini terus tangannya. Harus siap meluk terus, harus siap terima terus. Siapapun itu yang mau dibentuk pokoknya rangkul terus. Malah gitu. Sampai disuruh jadi penua ya kan. Bayangin berarti harus siap terus mengerjakan orang-orang. Makanya agak kaget tadi waktu ngomong gitu. Maksudnya gaya lu gue kaget. Itu kan pemikirannya Bro Adi. Oh iya, ya tapi kan? benar sih waktu di compare sama dunia ini. Ada kok orang baik di luar sana yang kaya juga bukan Kristen, yang baik bukan Kristen ada sih. Tapi kalau Betul. dibandingkan sama dunia ini, kita bisa lihat berita-berita lebih banyak yang worse-nya kan, yang jahatnya gitu dibanding yang oke. Iya sih compareannya tadi.